Seperti penerapan sistem ganjil genap di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Pada Kamis pagi, sebanyak 300 kendaraan roda 4 yang menuju ke arah Semanggi dialihkan ke underpass Mampang dan Kuningan. Kendaraan dialihkan karena hari ini tidak memenuhi syarat atau bernomor polisi ganjil. Sementara itu, arus lalu lintas dari arah timur menuju barat terlihat padat, tetapi masih bisa dikondisikan pihak kepolisian yang berjaga. Salah seorang pengendara yang melintas menyebut tidak setuju dengan sistem ganjil genap karena para tenaga kesehatan yang ingin melintas menjadi terganggu. Kita kan nakes nih, antar kesehatan juga diserang. Saya bisa konfirmasi ke tenaga kesehatan juga sih. Tapi ya gimana boleh buat, udah peraturan dari pemerintah, kita wajib kita lakukan juga gitu loh. Makanya kita yang untuk membutuhkan perlintasan, kita ya yang tadi kata Pak Polisi, ya wajiblah koordinasi baik-baik gimana solusinya gitu loh. Ya mungkin untuk kalau masalah ganjil genap ini memang saya merasa keberatan, tapi memang sih batas dikasih cuma 4 hari sampai tanggal 16 besok ya. Tapi untuk sementara ini ya mungkin bisalah kita terima untuk memberikan kita sendiri juga sih. Aturan sistem ganjil genap juga dilakukan di Bundaran Senayan menuju Jalan Sudirman. Hari pertama pemberlakuan aturan berjalan lancar. Ganjil genap bertujuan membatasi mobilitas masyarakat dan berlaku selama 14 jam, mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam. Menurut rencana, ganjil genap akan diterapkan hingga 16 Agustus mendatang. Selain penerapan ganjil genap, Polda Metro Jaya juga tetap melakukan kegiatan patroli untuk pengawasan penerapan protokol kesehatan. Untuk melihat bagaimana penerapan hari pertama penggantian penyekatan selama PPKM level 4 menjadi sistem ganjil genap nomor kendaraan yang berlaku mulai hari ini, sudah ada jurnalis Kompas TV Agi Kurniasandi di kawasan Bundaran Senayan menuju Sudirman. Agi, bagaimana pantauan Anda terkait dengan arus lalu lintas hingga Kamis siang ini dan bagaimana mekanisme penerapan ganjil genap PPKM level 4? Ya, kondisi lalu lintas di tempat saya melaporkan ini memang terpantau ramai, Juno dan juga saudara. Jika dibandingkan dengan hari-hari biasa, tentu ini masih banyak kendaraan yang ingin melintas melalui Jalan Sudirman yang memang merupakan salah satu ruas jalan yang ditetapkan atau diberlakukan sebagai kawasan ganjil genap. Untuk kawasan ganjil genap sendiri tadi sudah berlaku hari ini, tanggal 12 Agustus 2021, dan rencananya akan selesai pada tanggal 16 Agustus mendatang. Tadi sekitar pukul 6 pagi dari pihak kepolisian, Satpol PP dan Dinas Perhubungan sudah standby, begitu sudah mulai berjaga memeriksa kendaraan yang memang akan memasuki kawasan Sudirman. Nanti akan diperiksa karena hari ini merupakan tanggal 12 begitu, jadi yang bisa melewati kawasan Sudirman merupakan mobil ataupun kendaraan yang memang berplat nomor polisi genap, sehingga yang nantinya ganjil akan diminta untuk putar balik atau tidak bisa memasuki kawasan Sudirman dan juga sekitarnya. Sedangkan untuk kawasan ganjil genap sendiri ini ada 8 jalan yang memang diberlakukan untuk penerapan ganjil genap. Selain Jalan Sudirman, ada juga Jalan Tamrin, kemudian juga ada Jalan Medan Merdeka Barat, kemudian ada Jalan Gajah Mada, Majapahit, Hayam Wuruk, Pintu Besar Selatan, dan juga Gatot Subroto. Semuanya merupakan adalah kawasan yang nantinya akan diberlakukan ataupun yang sedang berlakukan ganjil genap yang nanti akan berlangsung hingga pukul 8 malam. Selain itu juga ada beberapa hal yang memang menjadi catatan dari pihak Polda Metro Jaya. Kalau misalnya disampaikan oleh pihak di Lantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo ini mengatakan bahwa tujuannya ganjil genap ini ialah untuk menekan mobilitas masyarakat. Selain itu juga menggantikan 100 titik penyekatan yang sebelumnya diberlakukan selama PKM. Alasannya mengapa diberlakukan ganjil genap ini, kalau misalnya disampaikan oleh di Lantas Polda Metro Jaya, ini lebih efektif, sehingga nanti mekanismenya dari pihak petugas ini tidak akan menanyakan STRP kepada para pengendara begitu, melainkan hanya akan melihat dari nomor polisi saja. Untuk STRP sendiri masih tetap diberlakukan, tetapi diperiksanya tidak di jalanan begitu, Juno. Nanti akan ada beberapa petugas yang patroli yang nanti akan masuk ke kawasan-kawasan pengantoran dan juga memeriksa apakah orang-orang yang masuk kerja yang merupakan sektor esensial dan juga kritikal ini membawa STRP ataupun sesuai dengan kapasitas yang telah diberlakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, selain untuk tujuannya adalah untuk membatasi kegiatan masyarakat melalui ganjil genap, ada 2 kegiatan lain yang nantinya akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kegiatan itu yakni ialah nantinya akan ada patroli selama 24 jam
patroli ini dikhususkan ataupun akan dilakukan selama 24 jam. Nanti dari petugas dari Polda Metro Jaya ini akan berkeliling patroli ke beberapa titik yang memang berpotensi kerumunan. Jika nantinya ada yang melanggar protokol kesehatan, nanti akan segera dibubarkan. Kemudian juga pada saat nanti berlangsungnya operasi ataupun patroli tersebut, dari pihak Polda Metro Jaya ini akan melakukan operasi justisi, bukan hanya protokol kesehatan saja, melainkan juga kesadaran masyarakat menggunakan masker begitu dan juga jaga jarak nanti akan diingatkan oleh pihak Polda Metro Jaya. Selain itu, kegiatan ketiga yang memang tujuannya adalah untuk menekan mobilitas dan mengganti kegiatan penyekatan ini ialah terkait dengan rekayasa lalu lintas. Jadi jika nanti ditemukannya ada tempat-tempat yang memang berpotensi kerumunan kemudian melanggar protokol kesehatan, nantinya kawasan tersebut itu akan ditutup. Misalnya contoh yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya, kalau nanti ada sebuah mal ataupun tempat pusat pembelanjaan yang beroperasi lebih dari pukul 8 malam, nanti akan ditutup terlebih dahulu dan kawasan tersebut akan disterilkan. Tidak boleh ada orang yang memang melintas di sana, sehingga diperlukan adanya rekayasa lalu lintas. Itulah beberapa hal yang memang akan dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya terkait dengan mengganti 100 titik penyekatan yang sebelumnya dilakukan oleh yang berlaku di daerah Jakarta dan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk lebih lengkapnya, berikut pernyataan yang sebelumnya kami dapatkan dari Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnamoyogo. Untuk menggantikan 100 titik penyekatan, maka ada 3 cara bertindak yang akan kita lakukan. Paling tidak untuk selama dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 16. Ya. Yang nanti kalau misalnya PPKM level 4 ini diperpanjang, nanti tentu juga cara bertindak ini akan kita perpanjang juga. Yang pertama adalah pembatasan mobilitas dengan cara ganjil genap. Sebagaimana rekan-rekan lihat hari ini di 8 kawasan, mulai hari ini dari pukul 06.00 sampai dengan pukul 20.00 akan diberlakukan sistem ganjil genap, yaitu mulai dari Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, Medan Merdeka Barat, Majapahit, Gajah Mada, Hayam Wuruk, pintu besar selatan, itu yang dari utara ke selatan, selatan ke utara. Kemudian ditambah dengan Jalan Gatot Subroto, dari arah timur ke barat maupun dari arah barat ke timur. Kalau menurut pantauan kami di lapangan, Juno dan juga saudara, tadi sempat kami tanyakan kepada petugas yang ada di lapangan begitu, sudah ada berapa kendaraan diputar balik. Petugas ini mengatakan sudah ada 50 lebih kendaraan yang diputar balikan karena memang plat nomornya ini tidak sesuai dengan yang hari ini diberlakukan. Yang perlu menjadi catatan ialah, Juno, ada pengecualian terkait dengan pemberlakuan ganjil genap ini. Ganjil genap ini tidak berlaku bagi sepeda motor, kemudian juga ambulan, mobil pemadam kebakaran, kendaraan yang memang membawa orang disabilitas, kendaraan yang membawa tenaga kesehatan, dan juga kendaraan logistik yang memang bertujuan untuk kesehatan ataupun penanganan COVID-19. Dan juga tidak berlaku bagi rombongan kendaraan-kendaraan. Nanti akan diperbolehkan untuk melintas di beberapa kawasan yang memang diberlakukan ganjil genap. Tetapi yang menjadi catatan bagi kita semua, Juno dan juga saudara, inilah rekayasa ataupun strategi baru yang memang disampaikan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta untuk menekan penyebaran COVID-19 dan juga penekanan mobilitas masyarakat. Jika nantinya ini berhasil, tentu nanti akan dievaluasi oleh pihak Pemprov dan juga Polda Metro Jaya. Dan yang seperti yang kita ketahui juga, Juno, bahwa dalam PPKM level 4 ini yang akan berlangsung sampai dengan tanggal 16 Agustus ini ada beberapa kelonggaran, di mana mal dibuka dengan kapasitas 25%, tempat makan dibuka sampai dengan kapasitas 25%. Yang ini menjadi perhatian, semoga tidak memicu pergerakan masyarakat untuk keluar rumah. Juno. Singkat saja, Agi, untuk sampai 16 Agustus mendatang, apakah ada penerapan sanksi bagi pelanggaran sistem ganjil genap ini? Ini yang menjadi pembeda, Juno dan juga saudara, pemberlakuan ganjil genap di masa PPKM level 4 ini. Tadi disampaikan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya bahwa sanksinya hanya diputar balik saja. Berbeda dengan ganjil genap yang biasanya tidak ada penilangan yang dilakukan oleh pihak dari Polda Metro Jaya. Jadi, jika nantinya Anda memang memasuki kawasan ganjil genap dan melanggar, nanti tidak akan ditilang, melainkan akan diminta untuk putar balik ke arah yang telah disediakan alternatifnya. Dan tidak boleh memasuki kawasan yang memang diberlakukan untuk diberlakukan ganjil genap. Selain itu, untuk protokol kesehatan yang memang melanggar itu sesuai dengan peraturan yang telah diatur oleh Pemprov DKI Jakarta dan juga pemerintah pusat. Jika nanti ada pusat pembelanjaan yang lebih melanggar ataupun melanggar dari aturan yang berlaku, tentu akan dilakukan penutupan dan juga sanksi denda yang sesuai dengan yang telah diatur oleh pemerintah pusat ataupun DKI Jakarta.
Juno. Baik, terima kasih rekan Agi Kurnia Sandi terkait dengan penerapan sistem ganjil genap di masa PPKM level 4 di Ibu Kota. Terima kasih.